Oke, selamat datang lagi ke part 4. Di sini dari part 3 kita udah ngedesain. Jadi di part 4 ini harusnya ya kita tinggal ngegambar aja. Kita tinggal nuangin apa yang udah kita define tadi ke dalam proyek kita. Oke, jadi di part 4 ini Julia making your first project. Yang pertama kita bikin adalah dari grid yang udah kita buat tadi, kita bakal masuk ke structural view dulu. Jadi kalau tadi kita masih makainya floor plan, itu yang arsitektur. Sekarang kita mau makainya structural plan. Gimana cara munculinnya? Karena di sini pasti belum ada. Biasanya cuma ada floor plan, ceiling plan, 3D view, elevation. Nah, gimana cara munculinnya? Kita ke view, kemudian kita ke plan views, kita cari yang structural. Kemudian sama halnya dengan floor plan. Floor plan di sini baru ada 0, 1 sama side. Di sini floor plan kita tambahin juga aja. Yang level 2, 3 sama minus 1, level-level yang tadi baru kita bikin, kita tambahin juga. Oke, jadi kita buka structural plan, kita buka level minus 1. Yang pertama kita lakuin adalah ngedefine kolom. Ngedefine kolom itu, ngedefine, sorry, kita langsung gambarin kolomnya aja. Gambarin kolom, kolom yang tadi kita buat udah 350 kali 350. Yang mesti kita pastiin adalah, eh nanti deh, kita taruh dulu aja. Kolom ini. Kolom 350 kali 350. Oh, ini, sorry. Sering banget kayak gini. Dia jadi narik kayak gini, ini kita karena salah. Karena dia kolomnya kolom miring, harusnya kita bikin yang vertical kolom. Jadi kita langsung taruh, bisa kita langsung klik, langsung klik, langsung klik, langsung klik. Jadi dia udah sekali diklik gitu, udah otomatis naruh. Nah kalau udah kayak gini, tinggal kita blok semua, Ctrl C, Ctrl V. Nah dia udah ke bawah, tinggal kita sesuaiin aja. Jaraknya 4000, terus kita V lagi, 8000, kita V lagi, 12.000. Nah, kita gituin terus sampai semuanya dapat 12, berarti ke bawahnya lagi 16.000. Yang terakhir 17.000. 17.000. Oke. Nah, nih kolomnya udah kita taruh semua. Jadi bener, gue ngerasain setelah pakai Revit sama pakai AutoCAD jauh lebih gampang pakai Revit. Ketika kita bikin AutoCAD, kita mesti gambar kotak ini satu-satu satu-satu. Sementara ketika kita pakai Revit, kita tinggal klik 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 klik, semua udah jadi. Nah, yang mesti kita edit lagi adalah ini semua kita blok, kemudian kita pastiin bahwa base levelnya ada di level minus 1, top levelnya kita mau, ya kolom kita nyampe atas langsung level 3. Yang terakhir ini base offset itu kita butuhnya ya udah 0 aja. Kita apply, ketika kita lihat di 3D-nya, dia udah kolomnya udah dari paling bawah sampai paling atas karena tadi kita udah edit. Jadi misalnya nih ya, misalnya kita mau, iya, kolomnya cuma dari level 0 doang. Tinggal kita pencet level 0, kita apply. Nah, nanti dia naik. Nah, ini kita ngatur, jadi base level itu adalah bawahnya dia mau ada di elevasi mana, paling atasnya dia top levelnya mau ada di elevasi yang mana. Nah, itu bisa, kalau kolom bisa kita langsung atur dari level paling bawah ke paling atas. Lanjut, balik ke level minus 1. Di sini kita bisa masukin fondasi ke structure, isolated foundation yang udah tadi kita bikin 800, 800, 300. Levelnya di minus 1, langsung kita klik, 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 klik. Nah, gue ajarin lagi nih. Ada satu tips yang menurut gue cukup ngebantu. Ketika misalnya kita ngeblok kayak gini. Kan kita ngeblok ada kolom, ada foundation. eh Pokoknya nggak cuma si foundation doang yang kita blok. Nah, ini kita bisa lepas kolomnya pakai filter ini. Jadi di modify, multi select, ada filter. Nah, yang kolomnya misalnya kita uncheck. Terus kemudian kita oke. Nah, jadi yang ke-select cuma si foundation-nya doang. Nah, ini tinggal kita copy kayak tadi aja ke bawah. Kita butuh ke bawahnya 8.000. Nah, sama terakhir yang ini juga kayak gitu. Kita filter.
Foundationnya mati, sorry, kolomnya matiin. Oke, kemudian kita Ctrl C, Ctrl V, ke bawah ini 4000, kita Ctrl V lagi, ke bawah ini 5000. Udah, jadi. Jadi pondasi udah semua ketika kita lihat di 3D, yap, di bawah kolomnya udah ada pondasi. Oke, berarti elemen struktur di level -1 udah selesai, udah sama kayak yang ada di PT gua. Lanjut ke level 0. Level 0 sama kayak tadi harusnya ketika kita buka structural plan level 0, di sini udah ada kolom, udah ada pondasinya. Oke, berikutnya kita mau bikin beam. Jadi beam di sini tinggal kita buka yang tadi, kita pakai untuk yang balok induknya yang 300 kali 500, tinggal kita tarik aja dari ujung ke ujung. Sebenarnya bisa dari ujung ke ujung atau dari ujung ke, pokoknya dari satu kolom ke satu kolom itu terserah sih sebenarnya. Cuma biasanya lebih aman, apalagi ketika nanti emang mau pakai analisis, kalau kita bikinnya satu-satu kayak gini. Tapi karena mungkin sekarang kita cuma modeling doang, kayaknya menurut gua nggak apa-apa kalau emang lo mau tarik dari ujung ke ujung. Nah ini kalau udah kayak gini, tinggal kayak tadi, kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Kita tarik ke, sorry. Ini kita copy, kita paste. Aneh, mending kita copy di sini, kita paste di sini. Biasanya dia ada sama aja ini. Ya, kita sesuaiin aja berarti dia tengahnya di mana, kita geser 3000. Nggak mau. Sorry. Oke, nggak bisa. Berarti untuk beam mendingan nggak usah di copy karena bakal banyak errornya. Jadi udah kita langsung gambar aja. Gambar, gambar semua. Ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Oke, error karena double counting. Oke, udah. Tadi ada double counting. Nah, kalau ada double counting gitu coba kalian hapus aja salah satu. Biasa kan tadi kalau ada double counting ada warning di sini. Di sini bakal ada yang warnanya beda. Tadi ada warna orange. Nah, itu kalian klik aja, kalian delete, harus aman. Oke, jadi balok induknya udah gue coba gambar semua. Ketika kita lihat 3D-nya, bener udah kegambar semua kayak gini. Sekarang balok anak. Balik lagi ke level 0. Nah, untuk balok anak kita nggak perlu gambar satu-satu kayak tadi. Kita bisa langsung pakai beam system ini. Jadi beam system ini gimana cara makainya? Yang pertama, dia bisa fix distance. Jadi misalnya kita mau naruh balok anak setiap 200 meter sekali. 200 mm sekali. Nah tuh, dia udah otomatis masukin 200 mm, setiap 200 mm dia bakal ada balok. Bisa juga kita aturnya berdasarkan fix number. Nah, kalau fix number misalnya kita mau dalam satu slot ini ada 6 balok. Nah, ini dia udah otomatis ngatur jaraknya biar ada 6, dia jadi jaraknya berapa. Nah, misalnya gue bikin dua, dua tuh bisa horizontal, bisa vertikal, tergantung yang kita pilih garis yang mana. Nah, kalau sekarang di sini gue cuma butuh dua, ya gue cuma butuh dua balok anak di tiap kotak ini. Terus kemudian beam type-nya itu yang kita pakai yang 200 kali 350. Jadi untuk beam system yang mesti lo edit adalah ininya, layout rule-nya, sama beam type-nya. Oke, jadi tinggal kalian klik di sini satu kali, udah muncul baloknya. Klik di sini, klik di sini, dia langsung muncul otomatis. Tinggal lo klik aja lo mau naruh baloknya di mana. Misalnya yang di sini lo mau naruhnya berdiri kayak gini, vertikal. Bisa. Tinggal lo pastiin kalau emang maunya dia vertikal, lo naruh mouse lo di garis yang vertikal. Kalau mau di horizontal, taruh mouse lo di yang horizontal. Dengan ini beam sistemnya udah kelar. Jadi udah ada balok anak, udah ada balok induk. Kayak gini. Yang terakhir adalah floor. Belum yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, floor atau plat lantai. Oke, jadi plat lantai sama kayak tadi bikinnya. Oh ya, biasanya yang tadi kita udah edit hilang karena tadi kita quit sketching.
Jadi yang tadi kita edit hilang, kita coba edit lagi. Kita duplicate dulu, plat lantai 120 mm. Edit, ini kita hapus, delete, 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 delete. Yang ini juga kita delete. Yang ini kita ganti jadi konkret, cast in situ. Tebelnya 120. Oke. Save. Oke, oke. Kemudian baru bisa kita gambar. Boundary line di sini bisa pakai garis, bisa pakai kotak, bisa segi 5, segi 6. Pokoknya ini sebenarnya sebebas apapun. Misalnya kalian mau bikin dia, misalnya bangunannya curve. Di sini lo bisa bikin pakai arc juga, sesuai sama buat sekarang kita butuhnya cuma kotak doang. Kotak kayak gini. Dari ujung sampai ke ujung. Nah, ketika udah jadi kotak kayak gitu, tinggal kita pencet finish edit mode. Harusnya dia udah jadi plat lantai. Nah, benar. Kalau dilihat, udah jadi plat lantainya. Nah, mungkin nih yang di sini nih, kadang suka, kalau kalian makainya yang hidden line, dia nggak kelihatan bahwa di bawahnya nih ada balok. Kalau gue senengnya biasanya gue ganti jadi wireframe. Nah, jadi kelihatan bahwa sebenarnya ya di bawah plat lantai ini ada baloknya. Oke, jadi itu udah gue bikin apa namanya plat lantainya. Kemudian di sini gue pengen bikin di sini dia ada core wall atau structural wall. Jadi di sini kita pencet wall yang structural, kita masukin yang dinding struktural 200 mm tadi, kita gambar dari sini ke sini, ke bawah, ke kiri, terus ke atas. Nah, balik lagi ingat tadi bahwa ketika kita bikin yang vertikal, ini dia cuma dari level 0 ke bawah malah. Nah, kita kan harusnya bikin dari level 0 sampai ke level paling atas. Nah, itu balik lagi tinggal kita blok aja kayak tadi. Kita blok, kemudian kita filter, kita pilih cuma yang walls-nya aja. Check none, walls-nya kita select, kita oke. Jadi yang kepilih cuma tinggal dindingnya doang. Kemudian untuk top constraint-nya kita pilih level 3, base constraint-nya kita pilih di level 0. Kemudian kalau udah kayak gitu kita apply. Harusnya kalau kita lihat di sini, ya benar dinding kita udah dari level 0 sampai ke level paling atas. Jadi dinding kita udah uh, full dari bawah sampai atas. Oke, dinding udah berarti untuk structural di level 0 udah. Sekarang lanjut ke structural di level 1. Di level 1 sendiri, yang ngebedain apa, jadi nanti kan gue mau buat tangga. Nah, kalau gue mau buat tangga, berarti gue nggak bisa bikin plat sama balok yang ada di sini. Nah, itu cara ngapusnya gimana? Cara ngapusnya sebenarnya gampang. Tinggal kita copy semua dulu nih yang ada di sini. Kita copy, sorry, kita blok, kita filter. Yang kita bakal pindahin cuma, yang kita bakal pindahin adalah semuanya selain kolom sama dinding. Jadi balok, plat, dan segala macamnya bakal kita pindahin ke atas. Kita apply. Oke, jadi yang ke select tadi cuma plat, balok induk, balok anak, select semua, kemudian kita copy, kita paste dulu ke selected views. Jadi di sini kita bisa nge-paste dari lantai bawah ke lantai atas. Gimana caranya? Tinggal yang lo paste, pencet yang panah bawah, align to selected views. Kita langsung pilih structural plan level 1 berarti. Okein sama level 3. Oke, kita pilih level 1 sama level 3. Kenapa gue pilih level 1 sama level 3? Dia lagi ngopi. Kenapa gue pilih level 1 sama level 3? Karena di level 3 nanti bakal ketutup semua sama kayak bawahnya. Sementara di level 1 ada beberapa yang mesti kita hilangin. Balik ke structural plan level 1. Balok ini harus gue hilangin. Balok ini harus kita pendekin. Cara pendekin tinggal kita drag aja. Sisanya oke aman. Terus kemudian kita bikin floor plate-nya.
Nah, ini kalau tadi kita bikin langsung pakai kotak, sekarang kita mesti bikin pakai garis satu-satu. Dari sini, ke sini, makin ke atas, bawah ke kanan, ke sini, ini, bawah ke bawah. Oke. Nah, platnya jadi kayak gini. Nah, ini semua bisa kita copy ke level 2. Ya, bisa kita copy ke level 2. Jadi balik lagi kayak tadi, kita copy floor-nya, span-nya, beam-nya. Yang nggak kita copy adalah kolom sama walls. Oke, ini kita copy, kita align to selected views, structural plan level 2. Yap, harusnya level 2-nya udah sama. Nah, jadi level satunya udah kita bikin, level 2-nya udah kita bikin. Yang sekarang mesti kita tutup adalah level 3. Karena tadi ada error, floor-nya nggak mau ke copy. Sekarang kita bikin lagi aja. Boundary, kita bikin kotak dari bawah sampai ke atas. Yap, udah kita lihat di sini elemen struktural kita udah jadi. Jadi di sini semua kolomnya udah ada, beamnya udah ada, pelatnya udah ada semua. Berarti structural kita udah jadi, kita bisa lanjut ke elemen arsitektural. Oke, lanjut ke elemen arsitektural. Berarti sekarang structural plan ini semua bisa kita tutup yang ada di atas. Bisa kita buka balik ke yang floor plan. Floor plan mulai lagi dari level 0. Jadi di level 0 yang pertama untuk architectural itu yang mesti kita bikin adalah tangga. Tangga, jadi karena tadi level 0 ke level 1 kita tingginya 4 meter, sementara level 1 ke 2 tingginya 3 meter, 2 ke 3 tingginya 3 meter. Berarti nanti tangga yang ini akan identik dengan tangga yang 2 ke 3, sementara tangga yang 0 ke 1 itu mesti kita bikin berbeda. Oke, di level 0 kita bikin tangganya dulu. Cara bikin tangga gampang, di sini tinggal architecture, kita pilih stair. Nah, kalau gue di sini udah ada beberapa contoh ya. Nah, ini gue pakai yang private aja. Stairsnya yang mungkin bakal gue edit adalah lebarnya. Lebarnya di sini kan cuma 1 meter. Gue mau bikin dia jadi 1,2. Apply. Oke. Nah, karena tadi 1,2, berarti di sini tinggal kita bikin dia jaraknya 600 setengahnya. Nah, terus tinggal kita bikin ke atas. Jadi kalau kalau misalnya selama ini kan kita kalau bikin tangga, kita mesti ngitung tingginya berapa, terus habis itu lebarnya dia berapa. Nah, itu yang bisa kalian input di sini. Riser height-nya, height itu tingginya, berarti off thread-nya. Dia tinggi antar anak tangganya itu 170 mili, sementara thread depth itu unthread-nya yang diinjek kita lebarnya berapa. Di sini lebarnya 250 milimeter. Nah, ini gua nggak usah otak-atik. Tapi kalau kalian mau otak-atik nggak apa-apa. Jadi di sini ketika tadi kita bikin kayak gitu, kita bikin run-nya, balik lagi tadi 600, kita tarik ke sini 7. Nah, ini di sini dia bisa ngitungin nih. Kita udah bikin berapa, sisanya berapa buat nyampe ke lantai atasnya. Berarti ini gue bikin 7, sisanya masih ada 17 anak tangga lagi yang mesti gue bikin. Tinggal kita bikin kayak gitu, kemudian kita lanjutin. Dari sini, dari kiri, dari kanan 600 mm lagi, kita naikin ke sini 10, 7 riser sisanya. Kita bikin lagi kayak tadi, dari dinding yang bawah 600 mili. Ke atas ini 7 tangga. Kalau udah 7 tangga, kita klik aja. Nah, ini kan udah nyampe dari bawah ke atas. Ini bisa kita okein. Harusnya tangganya udah jadi. Kita bisa lihat di 3D-nya. Betul. Jadi tangga yang kita bikin tadi udah jadi dari lantai bawah, lantai dasar ke lantai 1 gedungnya.
Gini, jadi nggak perlu ribet-ribet. Di sini kita cuma nentuin berapa anak tangga, kemudian ada bordes, berapa anak tangga lagi, ada bordes, berapa anak tangga. Tinggal kita klik-klik-klik doang, udah jadi. Kalau di AutoCAD kita nggak segampang itu untuk bikin tangga. Itu untuk tangga yang bawah, kemudian habis tangga kita coba bikin dinding. Untuk dinding kita pakai wall, wallnya jangan yang ingat wallnya jangan yang di structure karena kita bikin architecture wall, wallnya pakai yang architecture. Kita pilih tadi dinding yang architectural bata, kita dindingin aja semuanya, kita kelilingin. Sini gue mau bikinnya kayak gini, jadi dia ada sedikit teras di depan. Sini, sini, sama lanjut lagi dari sini karena ini tadi udah ada dinding yang beton, kita nggak perlu dindingin lagi. Lanjutin ke sini, kita tutup dindingnya. Oke, udah kelar. Sama mungkin terakhir, oh sorry, ini tinggi dindingnya tadi masih ngaco, berarti bisa kita select lagi semua. Kita filter, cek none, yang kita cek cuma walls-nya doang. Apply, oke. Jangan lupa wall yang beton nggak perlu kita select, karena yang kita butuh tadi ada wall yang arsitektur. Di sini kita bikin base constraint-nya oke level 0, top constraint-nya adalah level 1. Jadi kita cuma bikin dinding buat dari level 0 ke level 1 atau dari lantai dasar ke lantai satunya. Apply. Nah, ini bisa kita lihat di 3D-nya, dindingnya cuma setinggi ini doang. Nah, terus misalnya kita mau bikin dinding di teras depan ini cuma 1,5 meter. Bisa juga. Di sini tinggal kita bikin kayak tadi, wall, dinding arsitektur, kita tarik ke sini, kita klik dindingnya, top constraint-nya unconnected, unconnected height-nya misalnya cuma 1 meter. Kita apply. Sama, di sini juga gue mau bikin kayak gitu satu lagi. Kita bikin architecture, wall, gue mau bikin di sini 1 meter juga tingginya. Kita pilih dindingnya, unconnected, unconnected height-nya 1000 aja. Apply. Nah, karena udah kita bikin kayak gitu, harusnya di sini muncul nih. Dindingnya cuma 1 meter doang tingginya, jadi dia nggak full dinding satu lantai, tapi dia cuma dinding kecil kayak gini doang. Nah, itu bisa kita lakuin dengan cara kayak tadi. Jadi, top constraint-nya kita bikin unconnected. Kalau ini kan top constraint-nya up to level 1. Kalau ini top constraint-nya kita bikin unconnected, tingginya 1000 aja. Kayak gitu. Nah, ini untuk lantai satu udah kelar, lantai dasarnya udah kelar. Sekarang kita move ke level satu. Nah, level satu sama level 2 harusnya nanti sama. Ya, yang pertama balik lagi kita bikin adalah stair. Kita bikin stairnya dulu, kita bikin run-nya. Pertama di sini gue mau bikin ngikutin aja dari garis tengah tangga yang bawah. Nah, karena ini cuma 3 meter tingginya, jadi stepsnya harusnya nggak sebanyak tadi risernya. Nah, ini gue bagi dua aja, 9 sama 9. 1,9 di situ, 1,9 di sini, 9 riser, harusnya udah. Kita okein. Ya, ini nggak apa-apa kalau ada warning kayak gini. Ini cuma ngasih tahu bahwa railing kita nggak continuous. Kalau yang bawah tadi continuenya lebih rapih. Sementara yang ini nggak continuous tuh dia ada agak lompat gitu railingnya. Nih, di sini agak lepas, di sini juga lepas. Dia cuma ngasih tahu itu doang, sebenarnya nggak bakal terlalu jadi masalah. Yang mesti kita lakuin adalah ini dia keluar dari bangunan kalau kita lihat di 3D-nya nih. Dia ngelebihin batas bangunannya. Nah, itu gimana cara kita masukinnya? Caranya kita edit path. Ininya kita sorry, nggak perlu edit path, deng. Cancel, cancel. Kita pencet ininya, sorry. Kita pencet tangga yang ini, yang atas. Kemudian harusnya bisa kita geser langsung.
Oke, kita gesernya di level 2, maaf, gue salah. Nah, di level 2 kita pencet. Harusnya bisa kita geser langsung. Nah, ini. Sorry, berarti bener tadi. Jadi kita klik, kita modify edit path, kita pencet si... Hmm? Oh, sorry, back lagi. Bukan edit path-nya, kita pencet dua kali aja tangganya. Kita pencet ininya, ini kita kecilin 1000. Ini nggak apa-apa, dia bilang landing depth is less than run width. Jadi maksud dia lebar si bordesnya kurang dari lebar tangganya, itu nggak apa-apa. Terus kemudian kalau udah kita okein aja. Nah ketika kita lihat di 3D-nya, oke, dia udah bener, dia udah masuk ke dalam bangunan. Nah sekarang tinggal kita bikin dinding-dindingnya lagi aja. Sip, di level 2 kita bikin dinding, wall, architecture, kita bikin dinding yang ngelilingin ini, ngelilingin si bangunan. Sip, sip. Balik lagi kayak tadi, pasti dia selalu biasanya atasnya unconnected. Kita pilih lagi dindingnya aja, walls doang, apply, oke. Tapi yang ini kita unselect dulu, yang dinding beton, kita ambil dinding yang arsitektural aja. Balik lagi, kita cuma kasih ininya level 1 ke, sorry, base constraint-nya di level 1, top constraint-nya di level 2. Apa ya? Nah, udah jadi. Dia dinding dari untuk yang lantai lantai satunya. Ini udah kelar, kemudian lanjut ketika kita pindah ke level 1, gue mau bikin di ujung sini ada ruangan. Tinggal gue bikin di sini wall, basic wall, tinggal gue tarik kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi satu ruangan, dan mau gue tambahin pintu. Nah, ini pintu yang interior, 610 kali 2110 yang tadi kita bikin. Tinggal gue taruh di pojok yang gue mau. Gue mau taruh dia di sini pintunya. Klik, udah jadi, dindingnya ada bolong, udah ada pintunya. Terus kemudian gue mau taruh jendela. Jendela juga sama kayak tadi, kita udah bikin tadi yang 900 kali 1210. Ini kalau kalian mau fine tune, mau hmm, kalau kalian mau fine tune satu-satu bahwa dia harus di tengah, itu bisa. Tapi kalau gue selama dia udah kelihatan di tengah, langsung gue klik aja nggak apa-apa. Ini juga di situ, ini di sini. Hup. Oke, biasanya suka ada error gitu. Selama di sini tulisannya ya, ya, ini kan dia bilang udah automatically resolve, jadi harusnya udah nggak bakal error apa-apa. Maksudnya nggak bakal ngaruh terlalu besar lah ke project. Itu, itu. Kemudian di sini juga mau gue tambahin dinding. Di gue mau tambahin jendela. Di sini juga jendela. Nah, ketika kita lihat 3D-nya, udah ada semua jendelanya. Terus kemudian yang di dalam juga pintunya udah ada tuh kelihatan dikit. Jadi sebenarnya udah jadi nih. Oh, sorry, ini gue lupa. Harusnya top constraint-nya kita bikin level 2. Ini juga top constraint-nya kita bikin level 2. Nah, berarti lantai yang ini udah jadi, bisa kita langsung copy semua. Jadi balik lagi kayak tadi, kita filter. Yang mau kita copy adalah yang mau kita copy cuma stairnya doang sama railingnya. Terus abis itu kita mau copy walls. Udah cuma dua itu sama, ya udah itu doang. Eh, sorry, gue salah. Harus level 1. Ini kita copy semua. Kita copy semua.
Kemudian kita filter, yang mau kita copy adalah railing, stairnya kita copy, kemudian wallnya kita copy, window kita copy, doors kita copy. Oke, wall yang beton jangan lupa di unselect dulu. Nah, kalau udah kayak gini, sama kayak tadi caranya, tinggal kita copy di sini, Ctrl C, kemudian di paste to selected views, kita paste dia di level 2. Oke, harusnya nggak ada problem apa-apa. Nggak bisa. Bentar, sorry. Kita ulang lagi dari level 1. Kita pilih semua. Kita filter. Oh, oke. Gue ngerti kenapa. Dia error karena di sini dia ngedetect ada dua tangga dan dua-duanya gue pilih. Berarti mau nggak mau kita select semua dulu. Cek none, stairs-nya nggak usah kita pilih dulu. Kita pilih cuma walls, windows, sama doors-nya. Kita pilih tiga itu aja. Kemudian kita copy, kita paste ke atas, align to selected views, ya save project. Align to selected views, kita pilih level 2. Yep. Harusnya dindingnya udah, oh iya gue lupa. Ini dihapus aja yang kelebihan kayak gini. Yap, oke, dindingnya udah gue copy. Yang tadi belum gue copy adalah tangganya. Tangganya berarti tinggal kita pilih aja tangga yang naik. Kita pilih tangga yang naik. Ini yang kita copy. Kita align to selected level. Kita pilih level 2. Nah, kalau udah kayak gini harusnya, ya nggak apa-apa. Itu tangganya harusnya udah kita copy. Yap. Sorry, berarti nggak perlu. Sorry, iya bener. Kita nggak perlu tangga yang naik ke atas lagi karena kita butuh tangga cuma yang dari lantai dasar ke lantai satu sama lantai satu ke lantai dua, which is sudah kita buat dua-duanya. Jadi kita nggak perlu copy tangga dari sini ke atasnya lagi. Jadi yang tadi kita copy beneran cuma dinding, jendela, dan juga pintu. Oke, berarti level satu udah. Level dasar gue malah lupa, gue belum bikin ruangan. Di sini gue mau bikin ruangannya kayak gini. Mau bikin ruangannya kayak gini, gini. Mau bikin ruangan kayak gini. Nah, ini tinggal kita tambahin pintu sama kita tinggal tambahin pintu, gue tambahin di ujung sini. Oh iya, ini buat ngatur bukaannya mau ke arah mana. Tinggal kalian taruh kursornya yang sesuai aja. Jadi kalau misalnya emang kalian mau ngebukanya keluar, kalian taruh kursornya di bagian dalam ruangan. Sementara kalau kalian mau bikin pintunya buka ke dalam ruangan, kalian taruh kursor kalian di dinding bagian luar ruangan. Gitu. Nah, pintunya udah jadi. Pintunya udah jadi. Kemudian gue mau pintu yang depan tadi yang 1810. Gue taruh di sini. Ya, terus kemudian pintu udah, gue mau tambahin jendela. Jendela sama kayak tadi, tinggal kita taruh aja. Klik, klik. Di sini kalau gue balik lagi gue bilang gue bikinnya nggak precise, maksudnya gue nggak merhatiin jaraknya. Tapi ketika emang kalian mau merhatiin jaraknya banget, itu juga bisa bisa kalian perhatiin tuh yang di kanan. Biasanya dia kalau di tengah langsung ngeklik gini. Maksudnya dia langsung nge-snap ke tengah biasanya nih kayak gini. Tuh 1295 yang di atas, yang bawah juga 1295. Biasanya dia langsung snap kayak gitu. Itu kalian bisa berarti pelan-pelan aja ngegesernya sampai dia pas di tengah. Nah, oke, berarti dengan udah gue tambahin semua tadi, udah gue tambahin jendela, udah gue tambahin pintu, berarti udah harusnya. Sebenarnya udah untuk elemen struktur dan elemen arsitektur. Cuma mungkin terakhir yang mau gue ajarin dikit tambahan adalah gimana caranya bikin
atap. Jadi kalau untuk bikin atap, di sini berarti kita ke floor plan yang paling atas di level 3. Nah, kelihatannya bakal kayak gini, kita bikin atap. Oke, kita bikin atap. Jadi pertama kita pakai boundary line-nya ya kotak dulu aja. Kotak dulu kayak gini. Cuma kan ketika kita bikin atap, biasanya ada yang namanya tritisan atau yang lebihan ke kanan, kiri, atas bawahnya itu. Biasanya itu bisa dilebihin 1 meter, 1 meter. Nah, itu gimana cara ngelebihinnya? Tinggal kalian pencet escape, nyampe kursor biasa. Nah, yang ke kanan kalian klik. Di sini kita tambahin 1000, 11.000. Yang bawah diklik, yang bawah diklik. Ini kita jadiin 18.000. Yang kiri diklik, ini kita jadiin 12.000. Yang atas diklik, ini kita jadiin 19.000. Oke, udah kayak gini. Kalau ini langsung kita oke, dia langsung jadi atap. Tapi atapnya adalah atap limasan yang keempat sisinya miring. Ini bisa kita naik turunin ketinggiannya. Kalau emang kalian nggak mau setinggi itu, bisa kalian naik turunin. Atau kalau tadi mau naik turuninnya presisi, edit footprint, ini kemiringannya itu bisa kalian atur. Bisa 30 derajat, 20, nah ini 29,21. Jadi bisa kalian atur sesuai ya kalian butuhnya dia miring berapa derajat. Karena biasanya beda material atap, beda kemiringan yang perlu dicapai. Nah, itu bisa kalian edit kayak tadi sih. 30 derajatnya kalian ganti-ganti dan segala macam. Terus dinding, gentengnya pun bisa kalian ganti juga. Misalnya nggak perlu lah insulation, nggak perlu metal panel, nggak perlu steel purlin. Kita cuma perlu roofingnya doang, roofing yang tile. Oke, thicknessnya paling kalau itu kan 20, nggak mungkin tebel-tebel. Oke, ini aja. Oke, apply, oke. Udah jadi dinding atap kalian, atap genteng biasa dengan tadi tritisan 1 meter. Nah, ini kalau mau bikin yang atapnya model limasan kayak gini. Kemudian kalau mau bikin yang modelnya pelana yang miringnya cuma di dua sisi, gimana caranya? Tinggal kalian pencet edit footprint, balik lagi tadi ke level 3. Nah, ini tinggal kalian klik ini, define slope-nya kalian matiin, kalian klik ini juga, define slope-nya kalian matiin. Jadi slope-nya cuma ada di kanan sama kiri. Nanti dia otomatis bakal bikinnya atap yang kayak gini. Nah, udah nih kalau atap gini, terus kalian lihat, kok atap yang ngambang? Harusnya kan berarti ada dindingnya. Nah, ini yang pertama mungkin kalian bisa lakuin adalah kalian turunin dulu base offset from level. Jadi dari level 3. Nah, kan ini kan kalau kayak gini, yang dia samain di level 3 itu yang paling pinggir. Sementara kalian maunya yang nyentuh ke level 3 itu yang ada di atas ini. Nah, ini tinggal kalian turunin aja. Kalau gue biasanya sih by feeling minus 250. Apakah udah turun, kita apply, masih kurang. Ini berarti gue tambahin minus 275, sorry, minus 275, gue apply lagi, masih kurang, ini minus 300, coba, gue apply, ya udah lumayan nempel. Nah, baru abis itu di sini di level 3, gue bikin wall lagi, wall architecture. Jadi gue bikin wall dari ujung ke ujung, ujung ke ujung, lagi kita bikin, mana sih? Sorry. Oh, ujung ke ujung, ujung ke ujung, akhir dari ujung ke ujung lagi. Nah, udah kayak gini, kalau kita lihat di 3D, kan dia lebih nih, tingginya 8 meter. Nah, ini gimana caranya biar dia nempel? Kita pilih attach top base, kita pencet atapnya. Yang ini juga attach top base, kita pencet atapnya. Ini juga kita pencet atapnya. Ini juga kita pencet atapnya. Jadi tadi caranya klik attach top base, terus kita klik atapnya. Nah, dia langsung nyesuaiin tingginya sama atapnya. Udah deh, dengan kayak itu atapnya udah jadi, kemudian dindingnya udah jadi juga, bangunan kita udah jadi. Mungkin yang bisa gue tambahin lagi buat di akhir itu adalah ini tuh bisa kita ganti modelnya, bisa yang texture biasa,
bisa yang realistik, terus kemudian, up, nah bisa yang realistik, terus kemudian lightingnya juga bisa kita nyalain, shadows on, shadows off. Nah, kayak gitu deh. Jadi ada bayangannya. Itu bisa kita edit-edit di sini semua. Bahkan sebenarnya ini bisa kita ekspor jadi file untuk SketchUp. Bisa kita SketchUp, bisa DWG. Jadi sebenarnya dari sini bisa kita ekspor kemana-mana. Nah, mungkin yang paling membantu dari gua adalah buat bikin denah. Di sini kan kita udah ada semua nih, dan dia udah otomatis ngasih arsiran sesuai tadi material yang kita pakai material apa. Nah, karena tadi misalnya di sini kita pakai materialnya beton, dia udah ngasih arsiran beton. Kemudian di sini kita pakai materialnya batu bata, itu dia udah uh, bikin di situ arsirannya batu bata. Nah, udah kalau udah kayak gini, tadi yang gue bilang pakai yang wireframe, biar bawahnya kelihatan kalau ada balok. Nah, kalau udah kayak gitu, tinggal kita file, kita export jadi DWG. Nah, itu yang terakhir gue pakai buat di PPI. Jadi PPI gue nggak ngegambar dari nol, dari sini doang. Habis itu tinggal sisanya di CAD, gue edit-edit dikit, tambahin anotasi dan segala macamnya. Oke, kira-kira kayak gitu yang bisa gue ajarin buat pelatihan Revit kali ini. Kita udah belajar tadi dari nol banget, Revit itu apa, kemudian kita udah belajar gimana cara setup Revit, kita udah belajar cara ngedefine material, sama yang terakhir kita udah belajar juga cara bikin satu bangunan sampai jadi kayak gini. Gua harap apa yang gue sampaikan hari ini itu sebenarnya kan cuma dasarnya aja. Gue harap kalian semua kalau emang serius mau belajar Revit, bisa kalian coba kembangin sendiri dari yang tadi udah gue coba jelasin. Itu semua sebenarnya basic. Ketika kalian memodifikasi, ketika kalian melakukan penyesuaian ke proyek kalian, nah itu bisa kalian lakuin dan bisa jadi model 3D yang sesuai sama project yang lagi kalian kerjain. Semoga pelatihan gue bisa membantu kalian semua. Thank you udah nonton. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa hubungin gue aja. Nomor handphone gue itu ada di 0896 9808 6251. Nanti kalau mau ada yang mau ditanyain dari pelatihan gue atau gimana pun, boleh tanyain aja atau boleh ke teman-teman IPTEK juga kalau misalnya ada pertanyaan, bisa lanjutin ke teman-teman IPTEK biar teman-teman IPTEK bisa tanya ke gue. Oke, thank you semua. Sorry kalau ada salah-salah.